selamat pagi, shalom. Nah, di minggu kali ini kita akan ibadah sekolah minggu. Mungkin untuk kali ini ibadah kita memang agak berbeda, tapi semangat kita jangan sampai berubah ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Jadi adik-adik, kita harus bersukaria dan semangat ya untuk memuji Tuhan. Ayo. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa pembukaan dulu ya. Oke, biasanya untuk adik-adik kalau kita berdoa harus sikapnya gimana? Jadi kita nyanyikan lagu dulu ya. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, halo apa kabar. Bertemu, dilipat, berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang Kau berikan berkat yang sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami dapat menjalankan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini supaya dapat lancar sampai nanti akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi. Lebih semangat lagi dan jangan lupa tepuk tangan ya adik-adik ya. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke, ayo. Dalam Yesus kita bersaudara. Setelah ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Titio. Oke, Bapak. Oke. Sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, duduknya tukeran Mbak Alfi ya. Ya. Kita buka dulu maskernya karena harus mendalang ya. Ketemu lagi adik-adik dengan Ki Joko tukang cerita. Ya, lama banget kita nggak ketemu. Sekolah minggu gabungan belum jalan, sementara berhenti. Latihan nyanyi juga setiap hari Rabu juga sementara berhenti. Pak Trityo kangen banget sama anak-anak semuanya. Nah, pagi hari ini Pak Trityo akan bercerita. Seperti biasanya Pak Trityo itu akan mendalang, gitu. Tapi adik-adik, sebelum Pak Trityo bercerita, kita berdoa dulu. Kalau tadi Mbak Alfi
mengajak, mana tangan, yang kanan, yang kiri, halo apa kabar, bertemu dilipat, kita berdoa semuanya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berfirmanlah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, Pak Tritio juga akan bercerita. Ini sudah tak siapkan. Nah, nih sudah tak catat juga. Bawa Alkitab enggak? Ayo, yang belum enggak Alkitab tuh ambil dulu Alkitabnya ya. Itu minta tolong orang tuanya itu, minta diambilkan. Pak Tritio sementara Alkitabnya disiapkan, mau menyapa dulu. Halo adik-adik yang dari Besi. Mana ini yang dari Besi? Oh, itu ada 15 ya. Terus dari Agape. Wah, Agape banyak banget, ini ada 35. Ke utara lagi Petra ya, betul ya? Petra ya. Lalu ke utara lagi Bethesda. Ada Gideon, Bethlehem, Tanen, Miri. Bethlehem itu Panggeran ya? Oh betul ya. Pak kita kadang-kadang lupa. Bethlehem itu Panggeran ya, betul. Tak ingat-ingat pokoknya. Celorjo mana lagi? Sudah semua ya? Ya semuanya adik-adik. Celorjo ada 40 gitu. Selamat pagi semuanya, berbahagia sekali. Nah, Alkitabnya sudah ketemu semuanya? Oke, kita baca dari Roma. Ya, Roma pasal 6. Aduh, Pak Tritio harus pakai kacamata. Tolong Mbak Alfi, di tas itu ada kacamata Mbak Alfi. Ya, aduh, ini udah tua harus pakai kacamata ya. Roma pasal 6, ya, ayatnya yang ke 4b. Ya, hanya satu ayat, setengah ayat. Ya, Roma itu setelah apa? Halo adik-adik, apa enggak? Kalau empat kitab yang pertama namanya apa? Apa enggak? Matius, Markus, Lukas, Yahya. Itu 4 kitab yang pertama. Kalau 5 kitab pertama yang disebut Pentateuch, yang perjanjian lama, singkatannya kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pinter banget adik-adik. Ya, sip. Ya. Sekarang Pak Tritio mengajak adik-adik itu baca Alkitab dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-4b. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tema besarnya hari ini adalah hidup baru dalam Kristus, ya. Nah, adik-adik, seperti biasanya Pak Tritio itu kalau bercerita pakai wayang. Nah, ini wayangnya sudah Pak Tritio siapkan. Nah, kalau ini waduh sampai lama banget gak dipakai, ini sudah sampai ketekuk-tekuk ini. Halo adik-adik, ini yang kayak gini tuh namanya apa ini? Ayo, masih ingat gak ini? Ada yang menyebut ini namanya gunungan. Ada yang menyebut ini kayon. Ya, kayon, gunungan sama saja. Digambarkan di sini, ya itu ada banteng, ada macan dan sebagainya. Kalau Ki Dalang akan memulai mendalang, kata-kata pertamanya apa? Ya, selalu Pak Tritio ingatkan. Halo adik-adik, kata-kata pertamanya itu adalah Hong ilaheng ngawik nyomastu purnomo sidem. Artinya apa itu adik-adik? Hong itu artinya kosong. Dunia ini awalnya diciptakan tuh kosong, nggak ada apa-apanya. Persis seperti di kitab Kejadian. Ilaheng, yang ada itu hanya Allah. Roh Allah melayang-layang di atas apa? Udara apa air? Oh iya betul, air. Roh Allah melayang-layang di atas air. Pintar sekali adik-adik. Hong ilaheng awik nyomastu purnomo sidem itu pada awalnya itu dunia dijadikan damai sejahtera. Luar biasa adik-adik. Ya, di sini ada macan jejer sama banteng, ada ular, ada kera, ada macam-macam. Ini gambaran dunia pada waktu diciptakan, ya toh?
damai sejahtera. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dunia ini menjadi berantakan. Ya, gambarannya ini kalau perang ini merah warnanya. Tadi kalau ada kata-kata Purnomo Sidem itu apa? Purnomo itu apa? Bulan, pinter sekali. Bulan, Purnomo Sidem. Sidem itu apa? Tenang. Bulannya itu bersinar dengan terang. Iya toh? Nah, ceritanya sekarang Pak Trityo itu judulnya itu patuh. Sederhana sekali, patuh. Kita itu kan tadi hidup baru dalam Kristus. Judulnya hanya satu, patuh. Ya, taat, ikuti aturan. Diceritakan itu ya, kalau itu Sansoyo dalu araras abyor kang lintangku medat, itu kalau mau goro-goro. Kalau Punokawan mau keluar itu seperti itu. Kocap Kacarito diceritakan adalah sebuah keluarga, namanya keluarga Ki Lurah Semar Bodronoyo. Ini Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dia tinggal di desa mana? Ayo, Pak Trityo sering cerita ini. Di desa Karang Kabulutan. Pinter banget itu yang dari Tanan. Waduh, pinter tenan ya. Masih ingat dari desa Karang Kabulutan ini. Ki Lurah Semar ada kuncungnya. Dia selalu melihat ke atas. Dan kalau berjalan, satu tangannya itu di punggung, satu tangannya itu menunjuk ke atas. Ya toh, kalau habis bicara itu Ki Lurah Semar itu seperti orang seperti orang menangis. Nah, Ki Lurah Semar ini mempunyai 3 anak. Siapa saja? Yo. Oh iya betul. Ya Gareng. Ini Ki Gareng. Ini nomor 1 namanya Gareng. Nomor 2 namanya Petro. Ya, yang hidungnya mancung panjang. Petro senjatanya ini petel. Petro si kantong bolong, gitu. Dan ini yang adiknya yang paling kecil, namanya si Bagong. Bagong ini batuknya nonong, badannya besar, gitu. Perutnya, wah ini digambarkan perutnya buncit, nah suka makan. Terkenal dengan sebutan batuk bungkal. Kocap Kacarito diceritakan pada suatu hari Ki Lurah Semar ini mau pergi ke ladang, mau menengok ladangnya, mau ke sawah gampangnya ya. Ya ladang itu sawah gitu aja ya. Nah, Ki Lurah Semar selalu pamit kalau mau pergi. Le tole. Ya, si Gareng menjawab, "Iya, Mo." Petro juga menjawab, "Iya, Mo." Gitu. Si Bagong, "Siap, Mo. Ada perintah apa?" "Romo mau pergi ke sawah. Kalian pada di rumah ya." "Oke, Mo." Ya, jadi ini oke, Mo. Anaknya bertiga pada jawab, "Oke, gitu. Mereka terus diceritakan Romonya pergi ke sawah, gitu. Ketiga anak Ki Lurah Semar ini pada di rumah. Mereka itu karena lagi harus di rumah, nggak boleh pergi-pergi. Lah mereka itu pada bingung mau ngapain ya kita ya. Bermain nggak boleh di luar. Akhirnya si Bagong, si tukang makan ini tuh, ya ini di tas kresek ini ada apa ini coba nih. Ya, dia Bagong ini buka-buka di lemari itu, buka-buka. Ternyata itu adik-adik ada pisang. Aduh, ada pisang. Ini pisang, terus sudah ranum, sudah matang, siap dimakan. Yuk kita sikat, kita makan bersama-sama. Diceritakan adik-adik ya. Anak-anak bertiga, Semar, Gareng, Petro, Bagong. Semar di sawah tadi ya. Gareng, Petro, Bagong itu pada makan. Makan pisang ya toh. Enak. Ini agak busuk sedikit, nggak apa-apa. Terus habis makan apa yang terjadi? Makan lagi. Enak. Ya. Pengen ya? Nggak boleh. Ini buat kita bertiga. Ya. Kulitnya.
Setelah kenyang mereka bertiga ini ya, Gareng, Petruk dan Bagong, karena kenyang makan pisang, mereka tidur. Gitu. Diceritakan Ki Lurah Semar sudah capek di sawah. Dia pulang. Duk 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 sampai di depan rumah. Sudah, aduh, boyokku. Ini apa ini? Aduh, ini mesti bocah-bocah ini pada buang sampah sembarangan ini. Buang kulit pisang kok ya di halaman. Aduh, bikin aku kepleset jatuh. Aduh, tole. Mereka bertiga yang lagi asik tidur itu, Gareng, Petruk dan Bagong lari menyambut ayahnya yang kesakitan. Tolong aku, ada apa? Ternyata Romonya itu lagi berusaha untuk bangun. Aduh le, aku jatuh le. Tolong aku nggak bisa bangun. Sakit banget boyokku. Siapa yang buang sampah sembarangan itu? Nah, akhirnya anak-anak bertiga ini pada ribut sendiri. Kamu tadi yang nemu itu pisang ini siapa? Kamu malah mereka mau berkelahi sendiri karena takut sama Ki Lurah Semar, marah karena Ki Lurah Semar akhirnya jatuh adik-adik. Nah, setelah itu Ki Lurah Semar agak reda sakitnya boyok ini, akhirnya Ki Lurah Semar, siapa yang buang sampah itu sembarangan kulit pisang di halaman itu loh. Tadi itu Bagong, siapa yang bilang yang makan kita bertiga kok nuduh? Memang yang nemu pisang tadi di lemari itu aku. Tapi yang makan kita bertiga, kita semuanya buang sampah di situ. Yang kepleset, bikin Romo kepleset itu sampahnya siapa? Nggak tahu, karena itu di situ sampahnya banyak. Ternyata pisang 3 gini itu dimakan mereka bertiga habis, makanya mereka kenyang. Lalu Ki Lurah Semar itu memberi nasihat kepada anak-anaknya. Tole, kalau kamu seperti itu, kamu cuma membuang sampah tapi bikin celaka Romo jatuh, Tole. Itu kan merugikan orang lain. Coba untung Romo itu cuma boyoknya sakit sedikit. Coba kalau Romo sampai nggak bisa bangun, nanti sawahnya itu yang mau ngurusi siapa? Tuh, lihat. Romo ya toh, untung Romo nggak marah. Romo itu kan baik itu. Gareng ini yang biasanya, pokoknya aku nggak mau ngulangi, Bagong itu, ya jangan gitu toh Kang, itu. Aku ya memang salah tadi, yang nemu pisang kan aku. Udah nggak usah ribut, si Petruk bilang. Nggak usah ribut, ngapain ribut? Romo sudah terlanjur jatuh. Ikuti saja. Kita ngikuti pesannya Romo, ya, supaya kita tetap patuh nasihatnya Romo. Nah, adik-adik, pungkasaning cerita atau penghabisan cerita, mereka bertiga sadar kalau membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Mereka harus taat aturan. Buang sampah itu gampang. Di dekat tempat belajar itu kasih saja. Tas kresek ini mudah toh ya, mudah ya. Kalau ada sampah masukkan di sini. Ya sudah selesai. Kalau nggak ada tempat sampah yang baik, atau buat sendiri dari bekas kardus boleh, dari bekas aqua yang gede itu dipotong, dicantelin, nanti dikasih tas kresek dalamnya itu Mas juga. Di tempat belajarnya ada tak sampahnya ya? Oh nggak ada, bikin besok ya. Nah itu namanya patuh. Tidak merugikan orang lain. Nah adik-adik, ini adalah kebaktian kedua setelah adanya pandemi COVID-19 yang menghebohkan itu. Minggu kemarin Ibu Pendeta Esti sudah mengingatkan kita supaya kita semuanya di mana-mana pakai masker. Makanya Mas Tian sudah pakai masker, sip. Mas Yuda pakai masker. Ini Mbak Alfi juga pakai masker, sip. Sudah semuanya pakai masker. Tapi ada satu lagi sebenarnya yang
harus dipakai. Ini, loh ini kok talinya kemana? Oh ini ya, copot ya. Nih, ini pelindung wajah ini ya untuk begini. Ya, ini talinya copot ini sebentar ya. Tapi intinya begini ya, adik-adik ya, ini tuh untuk melindungi wajah supaya tidak ketularan COVID itu tadi. Ya, pakai ini pelindung mulut, hidung, lalu pelindung wajah ini pakai ini namanya face shield, pelindung wajah ini ya. Ini, nah ini kebetulan ini dari akrilik, ini agak tebal, ya, jadi tidak mudah pecah, tidak mudah tergores. Itu adik-adik. Kenapa harus pakai seperti ini? Ini berguna untuk diri sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita sakit, tidak hanya COVID sebenarnya ya. Sakit apapun kita kalau sakit, itu pasti harus melindungi kita sendiri dan orang lain. Adik-adik pasti banyak yang tidak tahu sejarahnya mengapa perjamuan kudus itu pakai seloki. Nah ini mungkin belum banyak adik-adik, belum banyak yang tahu. Itu berawal dari gereja ini, gereja kita ini, yang ada di Panti Asih ini. Pertama kali ada itu. Selokinya masih ada yang terbuat dari perak itu, dari logam itu. Ya toh? Ya teman-teman masih ingat itu, lihat di belakang itu kan ada toh. Ini sejarahnya dari sini. Kenapa dari sini? Karena dulu di sini adalah pusat untuk merawat orang-orang yang sakit apa? Paru-paru. Dulu terkenal ada wabah penyakit TBC. Di sini dulu namanya sanatorium. Nah, karena mereka pada sakit TBC itu tadi kan menular, ya toh? Maka perjamuan kudusnya itu tidak satu tuwong. Dulu tuh kalau perjamuan kudus itu pakai seloki, itu wadah kayak gelas besar itu, celeguk sebelahnya gitu. Pernah ngalami? Belum pernah ya? Ya sudah seperti ini toh ya. Itu sejarahnya berawal dari gereja Kristen Jawa Pakem yang ada di Panti Asih. Ya, itulah adik-adik. Itu untuk apa? Kok kita harus taat? Untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk menjaga lingkungan kita, karena kita tadi sudah hidup baru. Ya, selesai firman ini, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami firmannya Pak Trityo ini yang sederhana ini. Patuhi perintah, patuh. Oke, Pak Trityo akan menutup di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu, dan kiranya apa yang sudah kami pelajari ini benar-benar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke Mbak Alfi. Mari Mbak Alfi, yuk dilanjutkan. Ya. Ini biar di sini saja, nggak apa-apa. Pak. Nah, tadi kita sudah mendapatkan firman dari Pak Trityo. Nah, tadi firman apa yang didapat buat adik-adik? Apa hayo? 1, iya, ketaatan. Lalu apa lagi? Kita nggak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Itu akan membahayakan orang lain. Nah, ketiga, di pandemi ini kita juga harus menjaga kebersihan. Karena apa? Itu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke adik-adik, setelah ini kita akan melakukan persembahan. Nah, di lagu persembahan ini kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitaku. Udah siap Kak? Yuk. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji
sudah mengumpulkan persembahan dan kita akan doa persembahan ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat rezeki yang Kau berikan di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, berkati pula orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu yang mulia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu ini dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang menuju rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini ya Bapa, supaya kami pulang dapat memberitakan Injil-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita juga akan setelah ini kita akan pengakuan iman rasuli. Kita akan pengakuan iman rasuli bareng-bareng ya Kak ya. Bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk.